kalian, beramallah kalian, bekerjalah kalian. Sesungguhnya Allah, Rasul dan orang mukmin akan melihat hasil pekerjaan kita. Semua kita akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Tahu, yang gaib dan Maha Tahu yang nyata. Dan semua apa yang kita lakukan, jamaah rahimakumullah, Allah Maha Tahu dan akan dipersaksikan, tercatat dalam kitab marqum, tercatat dalam kitab amal-amal kita, akan dipersaksikan oleh Allah di yaumil akhirah. Walaupun fenomena hari ini, jamaah rahimakumullah, terjadi sedikit polemik, tapi bukan polemik masalah pelaksanaan syariat Islam dilaksanakan ataupun tidak. Cuma sedikit polemik tentang kanun acara jinayat yang tercantum dalam pasal 262 ayat 1, bahwa ukubat cambuk itu dilakukan di tempat terbuka, disaksikan oleh orang ramai. Di sini timbul peluang ijtihadiyah, peluang berpikir, peluang berbeda pendapat, karena tidak disebutkan apakah di halaman masjid, apakah di lapangan ataupun di lapas ada larangan tidak membawa kamera ataupun apapun namanya. Untuk hal perbedaan pendapat ini, saudara-saudariku rahimakumullah, kita serahkan kepada eksekutif, yudikatif dan legislatif. Kembali kepada Undang-Undang Nomor 11 2006 tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal 16 disebutkan ayat kedua, salah satu kewajiban pemerintah Aceh menjalankan syariat Islam di Aceh, menjalankan adat istiadat persendikan Islam, dan dalam kebijakan pemerintah Aceh berkonsultasi dengan ulama. Oleh karenanya, jemaah rahimakumullah, mari kita istiqamah, masuklah dalam Islam dengan sesempurnanya Islam, Islam yang kafah. Jangan kita digoda oleh syaitan, mempengaruhi manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin ataupun manusia. Apa yang digoda oleh syaitan hari ini kepada kita semua? Disebarkan berita hoak, disebutkan opini bahwa syariat Islam melanggar HAM. Saudaraku rahimakumullah, dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita sepakat NKRI harga mati, tapi Islam sampai mati. Allahu Akbar. Oleh karenanya, saudaraku, godaan syaitan, jangan dikatakan syariat Islam melanggar HAM. Apakah kita menjunjung HAM sehingga kita menginjak-injak hak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita menjalankan syariat Islam, kita tunda syariat Islam, kita rusak syariat Islam karena takut tidak ada investor? Sadarilah saudaraku rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha investor. Investasi Allah lebih besar dari investasi asing. Ini jamaah rahimakumullah, Allah maha memberi investasi. Jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea ketiga jelaskan, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan berkat rahmat Tuhan. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akasnahum bima kanu yaksibun. Jika semua rakyat ini, manusia ini, dalam kabupaten, dalam kota, dalam negeri, dalam provinsi, beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti jaminan Allah akan surahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Oleh karenanya kita sadari, istighfarlah kita semua. Bagaimana kaum Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun. Dengan pengampunan Allah, yursilis samaa alaikum midarara, Allah akan memberikan hujan dari langit kepada bumi ini. Wa yumditkum bi amwali wa banin wa ja'alakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menambah kekayaan kalian, Allah akan menambah keturunan kalian, Allah akan memperluas kebun dan pertanian kalian, dan Allah akan mengaliri sungai-sungai untuk hidup tenang. Jamaah rahimakumullah, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang menyerah diri kepada Allah, bukan menyerah kepada dunia, bukan menyerah kepada makhluk, menyerah diri kepada Allah dan terus berbuat kebajikan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jaminan Allah, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegelisahan, tidak ada kesedihan dan rasa takut. Oleh karenanya, saudaraku rahimakumullah, yakinlah syariat Islam akan membawa kita kepada baldatun thayyibatul wa rabbul ghafur, menjadi penduduk masyarakat suatu negara yang baik dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
untuk mendapat kehidupan yang baik. Man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang terus berbuat amal saleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dalam kondisi beriman, dipastikan Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Ini saudaraku rahimakumullah, amanah bagi kita semua. Ya ayyuhallazina amanu la takhunu-Allaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Surah Al-Anfal 27. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu khianati Allah, jangan kamu khianati Rasulullah, dan jangan kamu khianati amanah yang dibebankan kepadamu. Syariat Islam ini amanah bagi kita. Istri dan anak amanah bagi bapaknya dalam rumah tangga. Oleh karenanya jamaah saudaraku rahimakumullah, tanggung jawab itu dilaksanakan. Salah satu kewajiban pimpinan keluarga, bukan cuma pemerintah, yang Allah jelaskan dalam surah At-Taha 132. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan olehmu, istrimu dan anakmu, keluargamu untuk mendirikan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Ini kewajiban kita jamaah rahimakumullah. Pelajaran hari ini sebagaimana disampaikan Pak Wakil Wali Kota kepada yang terpidana, menjadi motivasi untuk bertaubat kepada Allah, menjadi ibrah renungan dan mau'izah pelajaran kepada kita semua. Berusahalah semaksimal mungkin kita jangan sampai naik ke sini, dan jangan dihadapkan dengan perhitungan Allah nanti kita akan berada dalam neraka jahanam. Semua tidak ada luput dari pantauan catatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan hari ini pelajaran terbesar kepada kita, komitmen kita bersama, siapapun diri kita, untuk mempersiapkan jalannya cara Islam di bumi Aceh. Itu adalah harga mati bagi kita. Dengan kebersamaan, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Orang mukminin dan mukminat itu satu golongan dengan golongan yang lain, satu partai dengan partai yang lain, apakah laki-laki ataupun